السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Biografi Imam Ja'far al-Shadiq, pendiri mazhab Ja'fari. Ja'far bin Muhammad yang dikenal dengan Imam Ja'far Shadiq 83–148 Hijriah adalah imam ke-6 Syiah setelah ayahnya Imam Bakir dan imam kelima Ismailiyah. Selama 34 tahun 114–148 Hijriah, ia memegang kepemimpinan Syiah di mana ia hidup sezaman dengan 5 khalifah terakhir dari kehilafahan Bani Umayyah, dimulai dari Hisham bin Abdul Malik hingga setelahnya dan 2 khalifah pertama dinasti Abbasi yaitu Saffah dan Mansur Dawaniki. Dikarenakan melemahnya kekuasaan Bani Umayyah, Imam Shadiq memiliki aktivitas ilmiah yang jauh lebih banyak daripada para imam Syiah lainnya. Jumlah murid dan perawi hadis darinya diyakini mencapai 4.000 orang. Sebagian besar riwayat Ahlul Bait berasal dari Imam Shadiq. Oleh karena itu mazhab Syiah Imamiyah juga disebut mazhab Ja'fari. Imam Shadiq juga memiliki kedudukan tinggi di antara para imam mazhab fikih Ahlu Sunnah. Abu Hanifah dan Malik bin Anas telah meriwayatkan hadis darinya. Abu Hanifah meyakininya sebagai paling alimnya seseorang di antara kaum muslimin. Imam Shadiq dengan adanya kelemahan pemerintahan Bani Umayyah dan tuntutan kaum Syiah untuk bangkit melawan rezim pemerintah, dia menolak permintaan Abu Muslim Khorasani dan Abu Salamah untuk duduk di kursi kekhilafahan. Imam Shadiq tidak berpartisipasi dalam kebangkitan pamannya Zaid bin Ali dan mencegah kaum Syiah untuk melakukan pemberontakan, tetapi ia tidak memiliki hubungan yang baik dengan para penguasa di masanya. Karena tekanan politik dari para rezim Umayyah dan Abbasiyah, ia menggunakan metode taqiyah dan menasihati para pengikutnya untuk melakukan hal yang sama. Imam Shadiq, dalam rangka untuk berkomunikasi lebih banyak dengan orang-orang Syiah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan agama mereka, untuk menerima kewajiban harta pajak dan untuk menangani masalah-masalah kaum Syiah, telah membentuk lembaga perwakilan. Kegiatan lembaga ini semakin meluas pada masa para imam berikutnya dan puncaknya pada masa kegaiban kecil. Pada masanya, aktivitas kelompok Ghulat meluas. Dia menolak keras pemikiran Ghulat dan menyebut orang-orang Ghulat sebagai orang kafir dan musyrik. Menurut beberapa sumber, karena Imam Shadiq dipanggil oleh pemerintah, ia melakukan perjalanan ke Irak dan pergi ke Karbala, Najaf dan Kufah. Dia menunjukkan kubur Imam Ali yang telah lama tersembunyi kepada para sahabatnya. Beberapa ulama Syiah percaya bahwa Imam Shadiq mati syahid yang disebabkan oleh racun atas perintah Mansur Dawaniki. Menurut sumber-sumber riwayat Syiah, ia memperkenalkan Imam Kazim sebagai imam setelahnya kepada sahabat-sahabatnya. Tetapi untuk melindungi hidupnya, ia memperkenalkan 5 orang, termasuk Mansur Khalifah Abbasi, sebagai wasinya. Setelah kesyahidan Imam Shadiq, terbentuklah berbagai sekte di dalam Syiah termasuk Ismailiyah, Fathahiyah, dan Nawusiyah. Dari 800 buku tentang Imam Shadiq yang disebutkan, buku Akhbar al-Shadiq M.A. Abi Hanifah dan Akhbar al-Shadiq M.A. al-Mansur karya Muhammad bin Wahban Dubaili, abad ke-4, termasuk buku yang paling klasik di antaranya. Beberapa buku lain tentang Imam Shadiq adalah Zindagani Imam Shadiq Ja'far bin Muhammad, Kehidupan Imam Shadiq Ja'far bin Muhammad, karya Said Ja'far Shahidi,
Al-Imam Al-Shadiq wa Al-Madzahib Al-Arba'ah karya Asad Haidar, Pishwai Shadiq, Pemimpin yang Jujur, karya Said Ali Khamenei dan Mausu'ah Al-Imam Al-Shadiq, Ensiklopedia Imam Shadiq, karya Bakir Syarif Qurashi. Nasab, julukan, dan gelar. Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Imam ke-6 Mazhab Syiah Imamiyah, dan Imam ke-5 Mazhab Ismailiyah. Nama ayahnya Imam Muhammad Bakir dan ibundanya adalah Ummu Farwah Putri Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Sesuai penukilan buku Kasif Al-Gummah karya seorang alim Sunni, karena nasab ibu Imam Shadiq, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu menyambung ke Abu Bakar, maka Imam berkata, "Saya dilahirkan 2 kali dari Abu Bakar." Berangkat dari pernyataan Alamah Shushtari dan Muhammad Bakir Majlisi, sebagian ulama menilai riwayat ini sebagai riwayat yang palsu. Julukan masyhur Imam Shadiq adalah Abu Abdillah, melihat bahwa anak keduanya bernama Abdullah Al-Aftah. Ia juga dijuluki dengan Abu Ismail, melihat bahwa anak pertamanya adalah Ismail, dan Abu Musa, melihat bahwa salah satu anaknya adalah Imam Musa Kazim. Gelar utama imam yang termasyhur adalah Shadiq yang berarti orang yang jujur. Menurut sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar tersebut kepadanya supaya terbedakan dengan Ja'far Al-Kadzab. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa Imam Shadiq dijuluki Shadiq karena mencegah diri dari ikut serta dalam pemberontakan-pemberontakan pada masanya. Sebab, orang yang pada masa itu merekrut orang-orang di sekitarnya dan menggerakkan mereka untuk bangkit melawan pemerintah, disebut kadzdzab, pembohong. Pada periode para imam masa itu, julukan ini digunakan untuk Imam Shadiq. Beberapa ulama ahlu sunnah seperti Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal dan Jahiz juga menyebut Imam Shadiq dengan julukan ini. Biografi kehidupan. Imam Shadiq lahir pada 17 Rabiul Awal tahun 83 Hijriah 702 di Madinah, dan meninggal di sana pada tahun 148 Hijriah 766 pada umur 65 tahun. Sebagian ulama mencatat kelahirannya pada tahun 80 Hijriah. Demikian juga Ibnu Qutaibah Al-Dinawari mencatat wafatnya pada tahun 146 Hijriah, di mana mereka meyakini terdapat kesalahan dalam pencatatan. Terkait hari dan bulan kesyahidan Imam Shadiq terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapat masyhur ulama Syiah terdahulu, ia meninggal pada bulan Syawal. Namun dalam sumber-sumber terdahulu tidak disebutkan hari kesyahidannya. Dengan semua ini, sumber-sumber mutaakhir meyakini tanggal 25 Syawal sebagai hari syahadahnya. Berlawanan dengan pendapat masyhur, dalam kitab Bihar Al-Anwar disebutkan bahwa Imam Shadiq mati syahid pada 15 Rajab. Namun para peneliti kitab ini tidak menemukan poin ini di dalamnya. Istri dan keturunan. Syekh Mufid menyebutkan 10 anak keturunan dan beberapa istri untuk Imam Shadiq. 1. Hamidah binti Sa'idi atau Shaleh mendapat keturunan Imam Kazim. Imam Kazim adalah imam ketujuh Syiah Imamiyah, Ishaq dan Muhammad. 2. Fatimah binti Husain bin Ali bin Husain berketurunan Ismail, Abdullah Al-Aftah dan Ummu Farwah. Setelah ayahnya meninggal, Abdullah mengaku imam dan para pengikutnya disebut kelompok Fathahiyah. Ismail meninggal dunia pada masa kehidupan Imam Shadiq, tetapi sejumlah orang tidak menerima kematiannya dan membentuk kelompok Ismailiyah. 3. Dari istri-istri yang lain berketurunan Abbas,
Ali, Asma dan Fatimah. Menurut Syekh Mufid, masing-masing dari keturunan ini lahir dari seorang budak, Ummu Walad. Periode keimamahan. Kehidupan Imam Syadiq bertepatan dengan kekhalifahan 10 khalifah terakhir dari dinasti Umayyah, termasuk Umar bin Abdul Aziz dan Hisham bin Abdul Malik, dan 2 khalifah pertama dari Abbasi, Saffah dan Mansur Dawaniki. Dalam kunjungan Imam Bakir ke Syam atas permintaan Hisham bin Abdul Malik, ia bersama sang ayah. Dalam keimamahan Imam Syadiq, berkuasa 5 khalifah terakhir dari Umayyah, yaitu dari Hisham bin Abdul Malik dan setelahnya dan Saffah dan Mansur dari khalifah dinasti Abbasi. Selama periode ini, pemerintah Bani Umayyah melemah dan akhirnya digulingkan dan kemudian Bani Abbasi berkuasa. Kelemahan dan kurangnya pengawasan pemerintah memberikan kesempatan yang baik bagi Imam Syadiq untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah. Tentu saja, kebebasan ini hanya ada pada dekade ketiga abad kedua. Dan sebelumnya pada masa Bani Umayyah dan setelahnya, ada banyak tekanan politik terhadap Imam Syadiq dan para pengikutnya karena pemberontakan nafsu Zakiyah dan saudaranya Ibrahim. Bukti-bukti keimamahan. Menurut Syiah, imam ditentukan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jalan-jalan untuk mengenalnya adalah nas. Keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau imam sebelumnya akan keimamahan imam setelahnya. Kulaini dalam kitab Al-Kafi mengutarakan beberapa riwayat untuk membuktikan keimamahan Imam Syadiq. Lembaga perwakilan. Karena beberapa alasan seperti tersebarnya Syiah di berbagai belahan bumi Islam, kesulitan berkomunikasi dengan Syiah karena tekanan politik dan kurangnya akses Syiah ke Imam Syadiq, imam membentuk sekelompok perwakilan di berbagai wilayah Islam yang disebut sebagai lembaga perwakilan. Lembaga itu ditugasi beberapa tugas seperti menerima kewajiban-kewajiban harta seperti humus, zakat, nazar dan hadiah-hadiah dari Syiah serta pengiriman semua itu kepada imam, menangani masalah-masalah Syiah, membangun hubungan antara para imam dan Syiah, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan keagamaan mereka. Lembaga perwakilan bertambah luas pada periode imam-imam berikutnya dan memuncak pada masa kegaiban kecil yang dipelopori oleh 4 duta imam zaman serta berakhir pada permulaan kegaiban besar imam zaman Afs dan kematian duta keempatnya, Ali bin Muhammad Samuri. Sikap terhadap kelompok Ghulat. Selama masa Imam Bakir dan Imam Syadiq, aktivitas kelompok Ghulat meningkat. Mereka menetapkan status Tuhan untuk para imam atau menganggap mereka sebagai nabi. Imam Syadiq menolak keras pemikiran Ghulat dan melarang orang-orang untuk berhubungan erat dengan mereka serta menganggap mereka fasik, kafir, dan musyrik. Dalam sebuah hadits mengenai kelompok Ghulat, ia menyarankan kepada kaum Syiah, jangan bergaul dengan mereka, jangan makan, jangan minum dan jangan berjabat tangan. Imam Syadiq memperingatkan kaum Syiah tentang kaum muda. Hati-hati jangan sampai kaum Ghulat merusak kaum muda kalian. Mereka adalah musuh terburuk Allah. Mereka mengecilkan Allah dan menganggap Tuhan hamba-hamba Allah. Mazhab Jafari. Di antara para imam Syiah, baik dalam Usuluddin dan Furuuddin, riwayat terbanyak dikutip dari Imam Syadiq. Ia juga memiliki jumlah perawi terbesar. Arbili meyakini jumlah perawinya mencapai 4.000 orang. Menurut Aban bin Taglib, setiap kali orang-orang Syiah berbeda pendapat dalam perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berpegang kepada kata-kata Imam Ali,
Dan ketika mereka berselisih dalam perkataan Imam Ali, mereka merujuk pada kata-kata Imam Syadiq. Karena penukilan riwayat terkait masalah fikih dan teologi lebih banyak dari Imam Syadiq, maka mazhab Syiah disebut dengan mazhab Ja'fari. Saat ini, Imam Syadiq dikenal sebagai kepala mazhab Ja'fari. Pada tahun 1378 Hijriah, Syekh Mahmud Shaltot, kepala Universitas Al-Azhar Mesir, dalam korespondensi dengan Ayatullah Burujerdi mengakui mazhab Ja'fari sebagai mazhab resmi dan secara syar'i membolehkan beramal dengannya. Dialog ilmiah. Dalam teks-teks hadis Syiah telah disebutkan perdebatan dan dialog antara Imam Syadiq dan para teolog dari agama lain, serta beberapa orang yang mengingkari keberadaan Tuhan. Dalam beberapa perdebatan, murid-murid Imam Syadiq yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu melakukan perdebatan dengan orang lain dengan dihadiri beliau. Dalam pertemuan-pertemuan ini, Imam Syadiq mengawasi perdebatan dan kadang-kadang ikut campur dalam perdebatan tersebut. Misalnya, dalam sebuah dialog dengan seorang alim dari Syam yang meminta debat dengan para murid Imam Syadiq, Imam meminta Hisham bin Salim untuk berdialog dengannya dalam masalah teologi. Imam juga meminta orang yang akan berdebat dengannya untuk berdiskusi dahulu dengan murid-muridnya dalam bidang apa saja yang dia mau, dan jika dia mengalahkan mereka, Imam sendiri akan berdiskusi dengannya. Orang itu mengadakan perdebatan di bidang Al-Quran dengan Humran bin Ayyan, di bidang sastra Arab dengan Aban bin Taglib dan di bidang teologi dengan Mukmin Al-Tak dan Hisham bin Salim, dan akhirnya ia terkalahkan. Ahmad bin Ali Tabrisi dalam buku Al-Ihtijaj telah mengumpulkan serangkaian perdebatan Imam Syadiq. Beberapa di antaranya adalah perdebatan dengan salah satu orang yang mengingkari keberadaan Tuhan. Perdebatan dengan Abu Syakir Daishani tentang keberadaan Tuhan. Perdebatan dengan Ibnu Abi Al-Auja tentang keberadaan Tuhan. Perdebatan dengan Ibnu Abi Al-Auja tentang kebaharuan alam semesta. Perdebatan panjang dengan salah satu orang pengingkar keberadaan Tuhan dalam berbagai masalah agama. Perdebatan dengan Abu Hanifah mengenai cara pengistimbatan hukum-hukum fikih, terutama qiyas. Perdebatan dengan beberapa ulama Mu'tazilah tentang pemilihan penguasa dan beberapa hukum-hukum fikih sikap politis imam. Kehidupan Imam Syadiq semasa dengan kekhalifahan 10 orang khalifah terakhir dari dinasti Umayyah, termasuk Umar bin Abdul Aziz dan Hisham bin Abdul Malik, dan 2 khalifah pertama Abbasi, Saffah dan Mansur Dawaniki. Dalam perjalanan Imam Bakir ke Syam atas permintaan Hisham bin Abdul Malik, Imam menemani ayahnya. Dalam kimamahan Imam Syadiq, telah berkuasa 5 khalifah terakhir dari dinasti Umayyah, dari Hisham bin Abdul Malik dan berikutnya, dan Saffah dan Mansur dari Khalifah Abbasiyah. Menghindari kebangkitan bersenjata. Meskipun keimamahan Imam Syadiq disertai dengan lemahnya dan runtuhnya dinasti Umawi, ia menghindari dari konflik militer dan politik dan bahkan menolak untuk didudukan di atas kursi kekhalifahan. Syahristani telah melaporkan bahwa Abu Muslim Khorasani setelah kematian Ibrahim Imam, menyebut dalam sebuah surat bahwa Imam Syadiq adalah orang yang paling layak untuk kursi kekhalifahan dan mengundangnya untuk menerima kekhalifahan. Tetapi Imam Syadiq menjawab, "Anda bukan teman saya, dan zaman ini bukan waktu saya." Dia juga menanggapi undangan Abu Salamah untuk kekhalifahan dengan membakar suratnya. Dia juga tidak berpartisipasi dalam pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintahan, termasuk pemberontakan pamannya Zaid bin Ali.
Menurut sebuah hadis, Imam Shadiq menyebut kurangnya pendukung sejati adalah alasan untuk menahan diri dari pemberontakan. Perselisihan dengan Abdullah bin Hasan al-Mutsanna. Pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Bani Umayyah, sekelompok Bani Hashim, termasuk Abdullah bin Hasan Mutsanna dan putra-putranya, dan Safah dan Mansur, berkumpul di Abwa, supaya bersumpah setia kepada salah satu dari mereka sendiri untuk bangkit melawan pemerintah. Pada pertemuan ini, Abdullah memperkenalkan putranya Muhammad sebagai Mahdi dan meminta hadirin untuk berbayat kepadanya. Imam Shadiq, ketika mengetahui kisah ini, berkata, "Putramu bukan Mahdi dan sekarang dia bukan Mahdi." Abdullah marah dengan kata-kata Imam dan menuduhnya cemburu. Imam Shadiq bersumpah bahwa ia tidak berbicara karena iri hati dan mengatakan bahwa anak-anaknya akan dibunuh dan kekhalifahan akan jatuh ke tangan Safah dan Mansur. Rasul Jafarian menilai bahwa akar perbedaan antara anak-anak Imam Hasan dan anak-anak Imam Husain muncul dari cerita ini. Hubungan imam dengan para penguasa. Meskipun Imam Shadiq menjauhkan diri dari pemberontakan bersenjata melawan rezim pemerintahan, namun ia tidak memiliki hubungan baik dengan para penguasa di masanya. Ketika Imam pergi haji dengan didampingi oleh ayahnya, Imam Muhammad Bakir, ia memperkenalkan Ahlul Bait sebagai orang-orang pilihan Allah dan menyinggung permusuhan Khalifah Hisham bin Abdul Malik dengan Ahlul Bait. Menanggapi Mansur Dawaniki, yang meminta Imam untuk menemuinya sebagaimana layaknya orang lain menemuinya, ia menulis, "Kami tidak punya apa-apa yang karenanya kami takut kepada Anda. Dan Anda tidak memiliki apapun dari urusan akhirat yang kami harap dari Anda. Dan Anda tidak dalam kenikmatan sehingga kami mengucapkan selamat kepada Anda. Dan Anda tidak percaya bahwa Anda berada dalam bencana sehingga kami mengucapkan bela sungkawa kepada Anda. Jadi mengapa kami harus datang menemui Anda?" Pembakaran rumah Imam Shadiq. Menurut sebuah riwayat dari kitab Al-Kafi, ketika Hasan bin Zaid menjabat gubernur Mekah dan Madinah, atas perintah Mansur Abbasi ia membakar rumah Imam Shadiq. Menurut riwayat ini, kobaran api ini membakar hangus pintu masuk rumah Imam dan Imam keluar rumah dengan melewati kobaran api tersebut seraya berkata, "Saya putra Arak al-Sara, lakap Nabi Ismail. Saya adalah putra dari Ibrahim Halilullah." Tentu saja, Tabari telah menulis bahwa Mansur pada tahun 150 Hijriah, yakni 2 tahun pasca kesyahidan Imam Shadiq, menunjuk Hasan bin Zaid sebagai gubernur Madinah. Penggunaan cara takiyah. Selain pada dekade ketiga abad kedua Hijriah, yang bertepatan dengan runtuhnya kekhalifahan Bani Umayyah, para khalifah Bani Umayyah dan Abbasiyah selalu mengamati aktivitas Imam Shadiq dan para pengikutnya. Tekanan-tekanan politik pada akhir-akhir kehidupan Imam Shadiq lebih besar dibanding sebelumnya. Menurut beberapa riwayat, para tentara Mansur Dawaniki mengidentifikasi dan membunuh mereka yang berhubungan dengan Syiah Imam Shadiq. Karena itu, Imam Shadiq dan para pengikutnya menggunakan metode takiyah. Imam Shadiq menasehati Sufyan Tsauri yang datang menemuinya untuk pergi darinya, karena mereka berdua telah diintai oleh pemerintah. Dalam hadis lain, Imam Shadiq meminta Aban bin Taglib untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait fikih dengan menukil pandangan-pandangan ulama ahlu sunnah demi menghindari masalah yang tidak diinginkan. Ada juga riwayat-riwayat dari Imam Shadiq yang menekankan takiyah. Pada beberapa riwayat-riwayat tersebut,
Taqiyah ditempatkan pada posisi yang sejajar dengan salat. Karakteristik akhlak. Dalam sumber-sumber riwayat tentang karakteristik moral Imam Shadiq disebutkan beberapa laporan tentang kezuhudan, pemberian infak, ilmu yang luas, ibadah yang banyak dan pembacaan Al-Quran. Muhammad bin Talhah menggambarkan Imam Shadiq sebagai salah satu orang terbesar Ahlul Bait, yang memiliki banyak pengetahuan, yang banyak beribadah, zuhud dan membaca Al-Quran. Malik bin Anas dari Imam Fikih Ahlu Sunnah mengatakan, selama ia datang menemui Imam Shadiq, ia selalu melihatnya dalam salah satu dari 3 kondisi, salat, puasa dan berzikir. Menurut catatan Bihar Al-Anwar, Imam menanggapi permintaan orang fakir dengan memberinya 400 dirham, dan ketika Imam melihat orang itu bersyukur ia pun memberikan cincinnya yang bernilai 10.000 dirham kepadanya. Ada juga riwayat-riwayat yang menerangkan pemberian infak Imam Shadiq yang dilakukan secara sembunyi. Menurut kitab Al-Kafi, ia memasukkan roti, daging dan uang di tasnya pada malam hari, dan secara tidak diketahui membawanya ke pintu rumah orang-orang miskin di kota dan membaginya di antara mereka. Abu Ja'far Hatsami mengutip bahwa Imam Shadiq memberinya tas yang berisi uang dan memintanya untuk memberikannya kepada seseorang dari Bani Hashim, dan jangan bilang siapa yang mengirimnya. Menurut Hatsami, ketika orang itu mengambil uang itu, ia berdoa untuk pengirimnya dan mengeluh dari Imam Shadiq mengapa tidak memberinya apapun padahal ia memiliki kekayaan. Kunjungan ke Irak. Imam Shadiq, pada masa pemerintahan Safah dan juga pemerintahan Mansur Dawaniki, telah melakukan perjalanan ke Irak karena panggilan pemerintah. Dalam kunjungan ini, ia juga pergi ke Karbala, Najaf, Kufah dan Hirah. Muhammad bin Ma'ruf Hilali telah mengutip bahwa orang-orang sangat menyambutnya pada kunjungan Imam Shadiq ke Hirah, sehingga ia tidak dapat bertemu imam selama beberapa hari karena kerumunan orang. Mihrab Imam Shadiq di Masjid Kufah terletak di bagian timur masjid dekat makam Muslim bin Aqil, dan mihrabnya di Masjid Sahlah, termasuk dari hal-hal yang dapat mengenangnya di Irak. Imam Shadiq telah menziarahi makam Imam Husain di Karbala. Di tepi sungai Husainiyah di Karbala, ada sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat mihrab yang disandarkan kepada Imam Shadiq. Ditunjukkannya kubur Imam Ali. Dalam beberapa riwayat disebutkan ziarah-ziarah Imam Shadiq ke makam Imam Ali. Ia menunjukkan kuburan Imam Ali, yang sebelumnya tersembunyi, kepada para pengikutnya. Menurut Kulaini, Imam pernah membawa Yazid bin Amr bin Talhah ke satu tempat antara Hirah dan Najaf dan menunjukkan kepadanya makam Imam Ali. Syekh Tusi juga mengatakan, Imam Shadiq datang ke makam Imam Ali melakukan salat dan memberitahu Yunus bin Zabyan. Ini adalah makam Amirul Mukminin, murid-murid dan perawi-perawi. Syekh Tusi dalam rijalnya menyebutkan sekitar 3.200 perawi untuk Imam Shadiq. Syekh Mufid dalam buku Al-Irsyad mencatat jumlah perawi Imam 4.000 orang. Dikatakan bahwa Ibnu Uqdah memiliki sebuah buku khusus tentang perawi-perawi Imam Shadiq yang di dalamnya disebutkan nama 4.000 perawi. Sebagian besar penulis Ushul Arbaumiyah, 400 prinsip Syiah, telah menjadi murid Imam Shadiq. Dibandingkan dengan para imam lainnya, Imam Shadiq memiliki murid terbanyak dari kalangan anggota Ijma, yang merupakan perawi paling dipercaya dari para imam. Beberapa murid paling terkenal dari Imam Shadiq adalah
1. Zurarah bin Nayan. 2. Buraid bin Muawiyah. 3. Jamil bin Daraj. 4. Abdullah bin Muskan. 5. Abdullah bin Bukair. 6. Hamad bin Utsman. 7. Hamad bin Isa. 8. Aban bin Usman. 9. Abdullah bin Sinan. 10. Abu Bashir. 11. Hisham bin Salim. 12. Hisham bin Hakam. Dari riwayat yang dikutip Kashi mengenai debat murid-murid Imam Shadiq, dapat disimpulkan bahwa beberapa muridnya berspesialisasi dalam bidang khusus. Menurut riwayat ini, Humran bin Nayan berspesialisasi dalam ilmu-ilmu Al-Quran, Aban bin Taglib dalam sastra Arab, Zurarah dalam fikih, Mukmin Al-Tak dan Hisham bin Salim dalam teologi. Beberapa murid lain dari Imam Shadiq yang berspesialisasi dalam teologi adalah Humran bin Nayan, Qais Masyir dan Hisham bin Hakam. Ahlu Sunnah. Beberapa ulama dan imam fikih Ahlu Sunnah telah menjadi murid Imam Shadiq. Syekh Shaduk meriwayatkan dari Malik bin Anas bahwa dia telah pergi ke Imam Shadiq selama beberapa waktu dan telah mendengarkan hadis darinya. Malik bin Anas mengutip hadis dari Imam Shadiq dalam kitab Al-Muwatta. Ibnu Hajar Haitami telah menulis bahwa para ulama besar Ahlu Sunnah, seperti Yahya bin Sa'idi, Ibnu Juraih, Malik bin Anas, Sufyan ibn Uyainah, Sufyan Sauri, Abu Hanifah, Syubah bin Al-Hajjaj dan Ayub Syahtiani telah meriwayatkan hadis dari Imam Shadiq. Dalam buku Al-Qaimah Al-Arba'ah, 4 Imam, kehadiran Malik bin Anas di Madinah dan pemanfaatan pelajaran Imam Shadiq telah dihitung sebagai faktor dalam pertumbuhan keilmuannya. Hadis-hadis masyhur. Beberapa hadis terkenal Imam Shadiq adalah sebagai berikut. Hadis dari Tauhid Mufadhal. Tauhid Mufadhal adalah sebuah hadis panjang yang didiktikan oleh Imam Shadiq kepada Mufadhal bin Umar dalam 4 sesi pertemuan. Dalam hadis ini dibicarakan persoalan-persoalan seperti penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, keajaiban-keajaiban dunia binatang, keajaiban-keajaiban langit dan bumi, hakikat kematian dan filosofi penciptaan manusia. Hadis Inwan Basri. Dalam hadis Inwan Basri, Imam Shadiq setelah mendefinisikan ibadah, menyampaikan perintah-perintah praktis di bidang pelatihan jiwa, bersabar dan menuntut ilmu kepada seseorang yang bernama Inwan Basri. Makbulah Umar bin Hanzalah. Sebagian fuqaha Syiah telah mengambil beberapa standar dari hadis ini untuk menyelesaikan konflik di antara riwayat-riwayat. Para pendukung teori wilayatul faqih dalam membuktikan teorinya bersandar kepada hadis ini. Pandangan Ahlu Sunnah mengenai Imam Shadiq. Imam Shadiq memiliki kedudukan tinggi di sisi para pembesar Ahlu Sunnah. Abu Hanifah, salah seorang dari para pemimpin Sunni, menganggap Imam Shadiq sebagai orang yang paling faqih dan paling berpengetahuan di kalangan Muslim. Menurut Ibnu Abil Hadid, ulama Sunni seperti Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan Syafi'i adalah murid langsung atau tidak langsung dari Imam Shadiq, dan oleh karena itu fikih Ahlu Sunnah berakar dari fikih Syiah. Dengan semua ini, dalam fikih Ahlu Sunnah, meskipun perhatian besar telah diberikan kepada fuqaha kontemporer Imam Shadiq seperti Auza'i dan Sufyan Sauri, namun pandangan-pandangan imam belum diperhitungkan. Oleh karena itu, beberapa ulama Syiah seperti Said Murtadha telah mengkritik ulama Ahlu Sunnah. Kesyahidan. Syekh Shaduk telah menyatakan bahwa Imam Shadiq mati syahid
karena racun yang diberikan kepadanya atas perintah Mansur Dawaniki. Ibnu Syahr Asyub di dalam Al-Manaqib dan penulis buku Dalail Al-Imamah juga menyatakan pendapat yang sama. Sebaliknya, Syekh Mufid berkeyakinan bahwa tidak ada bukti pasti tentang bagaimana kesyahidan imam. Wasiat Imam Syadiq. Menurut beberapa hadis, Imam Syadiq berulang kali memperkenalkan Imam Kazim sebagai imam berikutnya kepada sahabat-sahabat khususnya. Tetapi karena keketatan Abbasiyah dan untuk menjaga kehidupan Imam Kazim, maka ia memperkenalkan 5 orang termasuk Khalifah Abbasiyah sebagai wasinya. Oleh karena itu, beberapa sahabat Imam Syadiq, seperti Mukmin Al-Tak dan Hisham bin Salim ragu tentang pengganti Imam Syadiq. Mereka pertama-tama pergi ke Abdullah Al-Aftah dan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tetapi jawaban Abdullah tidak meyakinkan mereka. Kemudian mereka bertemu dengan Musa bin Ja'far dan diyakinkan oleh jawabannya dan menerima keimamahannya. Kelompok-kelompok Syiah. Pasca kesyahidan Imam Syadiq, berbagai sekte muncul di Syiah. Sekelompok Syiah membantah kematian Ismail bin Imam Syadiq dan menganggapnya sebagai seorang imam. Beberapa orang dari kelompok ini, yang putus asa dan tidak mendapatkan kabar dari hidupnya Ismail, menganggap putra Ismail, Muhammad, sebagai imam. Kelompok itu dikenal dengan Ismailiyah. Beberapa yang lain menganggap Abdullah Al-Aftah sebagai imam, dan mereka dikenal dengan Fathahiyah. Tetapi setelah kematiannya, yang terjadi sekitar 70 hari setelah kesyahidan Imam Syadiq, mereka percaya pada keimamahan Musa bin Ja'far. Sejumlah orang juga mengikuti seseorang bernama Nawus dan berhenti pada keimamahan Imam Syadiq. Kelompok ini membentuk firqah Nawusiyah. Sejumlah orang juga percaya pada keimamahan Muhammad Dibaj.